adalah didampingi oleh penasihat hukum di setiap pemeriksaan dimulai dari penyidikan. Dan ketika hak tersangka itu tidak dipenuhi, jadi tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak mulai pemeriksaan di awal, yaitu ketika penyidikan, itu bisa dikatakan dakwaannya batal demi hukum. Baik. Kemudian ini misalkan ada salah satu tersangka, kemudian dinaikkanlah untuk penahanan. Nah ini saudara-saudaranya, istrinya, saudaranya tidak diberi tahu dan bingung bahwa dia itu mencari-nyari kemana. Memang pada saat ini terdakwa ini memberitahu siapkan baju, namun tidak diberitahu bahwa sama penyidik ini ditahan di mana itu. Baru tahu pada saat penahan tanggal 15, tanggal 20 baru tahu. Nah maksudnya keluarga ini mau minta keterangan untuk memberikan laporan pada tempat kerjanya, contoh seperti itu. Menurut pendapat ahli bagaimana? Baik, berarti 5 hari ya? Tanggal 15, tanggal 20 baru 5 hari menerima, ya. Karena kalau menurut KUHP itu keluarga dari tersangka itu berhak diberikan surat penahanan itu 1 kali 24 jam, itu paling lama. Jadi tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi 1 kali 20 jam. 1 kali 24 jam itu tertuang dalam KUHP. Kalau dalam KUHP baru itu ada pada pasal 100 ayat 4 kalau tidak salah. Berarti sudah kadaluarsa ya kalau kemarin. Itu sudah kewajiban daripada penyidik untuk memberikan surat penahanan itu kepada keluarga tersangka. 1 kali 24 jam itu paling lama. Baik, kita lanjut. Kemudian pendampingan penasihat hukum, penunjukan dari penyidik apakah harus hadir secara nyata pada saat pemeriksaan berlangsung. Tidak hanya tanda tangan saja yang dibubuhkan setelah pemeriksaan, apakah tidak dapat menyebabkan pelanggaran prosedur due process of law. Pak Yudali, jelaskan. Baik. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa hak tersangka itu ada didampingi secara langsung oleh penasihat hukum. Jadi penasihat hukum itu harus hadir secara nyata atau langsung untuk mendampingi. Tidak boleh tidak didampingi seperti itu. Apalagi tidak pidananya diancam di atas 5 tahun, itu sudah sangat wajib untuk didampingi secara nyata. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah tanda tangan penasihat hukum setelah pemeriksaan dapat melegitimasi pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan tanpa pendampingan? Coba jelaskan saya. Mohon izin saya bertanya sedikit, berarti tidak ada didampingi ketika itu? Maksudnya begini, saksi ahli, tersangka ini di hadapan penyidik tanda tangan, kemudian ada tiba-tiba datanglah itu tanda tangan di situ mengakui bahwa penasihat hukum. Maaf, apakah mungkin fiktif itu? Fiktif? Tidak ada penasihat hukum tetapi tiba-tiba ada. Iya, betul. Yang jelas tidak boleh ya. Jadi harus nyata, memang didampingi oleh penasihat hukum. Kalau misalnya tiba-tiba sudah ada, berarti kan ada sesuatu yang tidak boleh itu terjadi. Karena itu harus didampingi dari awal. Itu sudah hak tersangka untuk didampingi dari awal proses pemeriksaan yaitu penyidikan secara nyata. Baik, lanjut pertanyaan, apakah pendampingan bersifat substantif, ini konteks hukum ya, atau administratif pembantu dokumen?
Coba jelaskan. Penahanan ini apa sebagai substantif, bersifat substantif atau administratif? Apa ini penahanan? Untuk pendampingan. Pendampingan itu sudah sangat wajib, tidak boleh dikurangi. Berarti wajib. Wajib sekali. Apalagi yang sudah diancam di atas 5 tahun itu sangat wajib dalam hal. Oke, tadi kami lanjut ya. Menurut Nanti saya tambahkan, apabila tersangka mungkin tidak memiliki dana, mungkin dari penyidik bisa mentindakan dari penasihat hukum. Kemudian menurut saudara ahli, apakah berita pemeriksaan yang dibuat dengan melanggar pasal 56 KUHP dapat dijadikan alat bukti yang sah? Coba jelaskan. Jadi berita acara yang tidak sah sebenarnya, yang tidak ada pelanggaran seperti itu ya. Jadi menurut berita acara BAP yang dibuat dengan melanggar pasal 56 tadi, lalu KUHP, apa dapat dijadikan alat bukti yang sah? Dapat. Jadi nanti BAP itu bisa bakal juga bisa kemudian, apakah majelis hakim berwenang mengesampingkan berita acara tersebut? Coba jelaskan. Jadi ketika soal BAP itu sudah dasar ataupun sudah berkaitan dengan hukum, majelis hakim dapat mengesampingkan BAP yang ada tersebut dan sudah ada pelanggaran tersebut. Baik. Sekarang masuk ke substansi. Tadi langsung ke intinya. Kami menanyakan terkait dengan unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ini yang pertama saya tanyakan. Dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99, nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud kerugian negara, itu yang bagaimana? Bisa jelaskan? Kerugian negara? Ya. Jadi ada dana atau keuangan negara yang dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat. Jadi ada kerugian dana yang benar-benar nyata telah dilakukan audit oleh BPK atau BPAP secara nyata bahwa ada aliran dana atau apapun yang menyebabkan keuangan negara itu merugi. Jadi bila ini terdakwa ini tidak menggunakan atau merugikan uang negara, berarti tidak ada mens rea. Coba. Jika terdakwa tidak ada aliran dana yang masuk ke dalam rekeningnya, tentu saja tidak ada unsur mens rea itu, karena dia tidak ada unsur untuk memperkaya dirinya. Karena kan dalam pasal 2 maupun 3 itu kan yang dikatakan sebagai tindak pidana korupsi itu kan ketika memperkaya diri sendiri ya, ataupun orang lain ataupun juga korporasi. Nah itu pun juga harus ada aliran dana yang masuk ke dalam rekening pejabat tersebut. Berarti harus ada alur ya, jadi masuk ke rekening pejabat tadi. Ya, harus ada. Dan tentunya terdakwa menikmati hasil dari hasil dari kewenangan ataupun penyalahgunaan kewenangan itu. Jadi uangnya itu atau dana itu dia nikmati. Baik, lanjut. Menurut pendapat ahli, apakah unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor mensyaratkan bahwa pelaku harus
memiliki kewenangan jabatan yang sah dan aktif pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Bisa jelaskan? Baik. Jadi dalam pasal 3 kan tadi sudah jelas ya, unsurnya itu adalah menyalahgunakan kewenangan. Ketika seseorang tidak memiliki kewenangan pada saat itu, lalu apa yang dia selewengkan atau apa yang dia lakukan, yang dia gunakan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan itu. Jadi harus memiliki kewenangan ketika itu, dia harus menjabat secara aktif, dia harus memiliki kewenangan dan dia lalu menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Jadi kalau tidak punya kewenangan atau jabatan, lalu dia melakukan apa? Lalu tidak bisa. Baik, lanjut ya. Apakah seseorang ya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas dugaan penyalahgunaan kewenangan apabila pada saat kerugian negara terjadi ia sudah tidak lagi menjabat? Seseorang tidak lagi menjabat, lalu apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Kalau nggak dapat lagi masih bisa nggak ditanggung ya, yaitu kita lihat dulu ya dari tempus delictinya berarti ya. Kita harus melihat dari unsur tempus delictinya, terjadinya suatu tindak pidana itu tahun berapa? Apakah pada tahun terdakwa terdakwa memiliki kewenangan atau tidak? Kita melihat dulu tempusnya ya, tempus delictinya atau waktu di mana terjadinya tindak pidana itu pertama. Kemudian kita juga harus membuktikan apakah ada nggak terdakwa ketika sebelum jabatannya berakhir tuh ada akibat-akibat yang berhubungan langsung pada ketika waktu dia sudah menjabat itu, apakah masih ada nggak sisa-sisa atau apa ya istilahnya perbuatan yang dulunya yang dilakukan sebelum dia itu pensiun, ya bisa katakan pensiun, apakah itu dapat dikatakan itu berakibat juga ketika dia pensiun apa tidak gitu. Ini semua tergantung, bisa dilihat pertama dari tempus delictinya, bisa kita lihat juga dari apakah akibat dari sebelum terdakwa itu pensiun atau berakhir masa jabatan itu, apakah ada nggak sih perbuatan yang berlanjut ketika dia sudah pensiun. Kalau pembuktian juga. Baik, kemudian ini padahal ya sebelumnya berakhir jabatan, ini terdakwa membuat laporan yang diaudit oleh Badan Akuntansi. Jadi sudah membuat laporan, ya, itu ada 2 jilid itu, yang diaudit oleh lembaga akuntansi. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana menurut ahli? Tadi begini saya ulangi, padahal ya yang didakwa ini sebelum berakhir jabatannya, ini membuat laporan pertanggungjawaban, dan sedangkan sudah juga diaudit dengan lembaga akuntansi itu. Itu. Apakah hasil dari audit tersebut dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan dalam menjabat, atau mungkin ada kerugian negara mungkin ketika diaudit? Kalau di menurut pembukuan di sini sih tidak ada, hanya menyarankan agar ditata kelola yang baik seperti itu. Jadi sudah melakukan semua kewajibannya dengan baik. Ya kan itu. Kemudian kalau sudah berarti kan tidak ada permasalahan. Oke, lanjut ya tadi. Ini contoh terkait penyalahgunaan wewenang.
si A menjadi seorang direktur utama. Kemudian dalam setiap membuat kebijakan telah melaporkan yang lebih atasnya, yaitu dalam meeting yang dihadiri sekda, itu lebih atasannya ada sekda. Kemudian sekda memberi arahan pengkajian, berarti atasannya mengetahui dan diadakan rapat dihadiri para pejabat termasuk Dewan Pengawas. Yang dimaksud di sini Dharma Santika. Dan dalam rapat setuju semua dan dituangkan perjanjian dan berita acara. Ini dalam perspektif hukum pidana. Apakah unsur penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan dengan adanya tindakan konkret yang melampaui atau menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang? Bisa jelaskan ya? Jadi memang harus dibuktikan secara konkret semuanya itu. Jadi secara nyata, jadi hasil dari audit itu harus mengatakan bahwa memang benar ada kerugian negara, itu harus jelas ya, nyata atau actual loss. Jadi tidak bisa potential loss atau hanya berpotensi atau berasumsi, ini harus nyata. Baik, lanjut. Apakah setiap kebijakan yang kemudian menimbulkan kerugian negara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan? Bisa jelaskan ya? Kita lihat dulu ya. Jadi kerugian negara ini diakibatkan oleh apa? Coba tambahan. Apakah kerugian negara itu memang benar-benar terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan? Jadi seorang pejabat negara itu melakukan kewenangan atau melakukan penyalahgunaan kewenangan, atau mungkin kerugian negara itu diakibatkan adanya maladministrasi mungkin, atau resiko bisnis. Jadi kita harus melihat dulu ya, jadi apa yang menyebabkan adanya kerugian dari negara itu harus dibuktikan secara benar dan nyata. Baik, lanjut. Apakah dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa pertanggungjawaban bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan atau diwariskan kepada pejabat sebelumnya atau sesudahnya? Bagaimana pendapat tadi? Ya, jadi dalam yang namanya pertanggungjawaban pidana itu kan bersifat pribadi. Jadi tidak ada kesalahan tanpa ini ya, tidak ada pidana tanpa kesalahan seperti itu kan. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana ya orang tersebut yang harus bertanggung jawab. Jadi tidak bisa itu diwariskan kepada pejabat setelahnya ataupun sebaliknya sebelumnya. Jadi kita kembali lagi ke responsibility itu sangat penting sekali kan, kita harus tahu dulu pada saat ada itu kapan, gitu kan. Lalu kita harus bisa mengetahui bahwa siapa yang bertanggung jawab. Baik, pertanyaan lanjut. Apakah dalam satu rentang waktu yang diisi oleh beberapa pejabat berbeda harus diuraikan secara tegas perbuatan masing-masing pejabat? Bisa jelaskan? Maksudnya di dalam BAP maupun dakwaan ya, apakah harus dijelaskan secara detail siapa melakukan apa seperti itu ya? Benar seperti itu Pak? Ya. Maksudnya begini, ini kan dalam perkara ini kan dijabat ada tiga orang, contoh seperti itu. Satu direktur yang lama, kemudian PLT, kemudian direktur sampai sekarang, contoh seperti itu. Jadi benar seperti yang saya bilang, berarti di dalam BAP maupun dakwaan itu harus jelas katakan
siapa melakukan apa, kemudian di mana, bagaimana, itu harus jelas. Jadi di dalam dakwaan itu sudah harus dan wajib dijelaskan. Misalnya si A melakukan apa, si B melakukan apa, si C melakukan apa, itu harus dijelaskan. Baik, lanjut pertanyaan. Jika tidak diuraikan secara spesifik siapa melakukan apa dan kapan dilakukan, apakah pembuktian tersebut menjadi kabur, obskur secara pidana? Bagaimana pendapat Ali? Jadi dakwaan itu bisa dikatakan atau obskur gitu, kabur, ya, karena tidak jelas ini kan. Siapa melakukan apa, bagaimana, itu kan tidak diberikan secara jelas, lalu kan berarti kan kabur. Ini apa dakwaannya? Baik, kami akan menanyakan tembus delikti. Tembus delikti ini dari perkara ini Agustus 2020 sampai September 2021. Pertanyaan saya ini, jika audit menyatakan kerugian negara terjadi sampai September 2021, itu dijabat oleh 3 direktur ya, sampai September 2021. Sementara terdakwa tidak lagi menjabat sejak Januari 2021. Pertanyaan saya, apakah secara hukum mungkin seluruh kerugian tersebut dibebankan kepada terdakwa? Bisa jelaskan ya? Oke, berarti temposnya adalah 2020 sampai 2021 ya. Tetapi terdakwa sudah pensiun atau tidak menjabat 2021 awal, itu salah satu dokumen. Jadi kemudian digantikan oleh pejabat baru, kemudian dikatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut meskipun sudah tidak menjabat lagi, seperti itu. Ya. Maksudnya di sini apakah ini yang pejabat baru juga ikut dilibatkan di situ, maksudnya seperti itu? Jadi pejabat baru itu kan juga harus dilihat apakah ada nggak perbuatannya pejabat baru itu yang terlibat, itu pertama. Itu pertama harus dilihat juga. Kemudian kalau misalnya memang terjadi ada kerugian negara atau salah penyalahgunaan kewenangan ada tempus tadi itu yang dikatakan tadi, apakah pejabat baru sudah mengetahui? Lalu apakah ada niat untuk memperbaiki atau tidak? Atau dia tahu tapi dia membiarkan? Jadi membiarkan adanya suatu tindak pidana itu kan juga termasuk tindak pidana ya, pembiaran kan juga. Jadi harus dibuktikan juga apakah itu terlibat atau dia sudah tahu tapi membiarkan. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jabatan seseorang tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada tanpa bukti adanya perbuatan lanjutan? Bisa jelaskan? Bisa diulang? Apakah kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jabatan seseorang tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada tanpa bukti adanya perbuatan lanjutan? Harus ada bukti lanjutan. Apakah memang terbukti tindak pidana tersebut? Itu tetap harus dibuktikan. Apakah ada menseanya, apakah itu harus dibuktikan juga semuanya. Baik, lanjut. Dalam hukum pidana, apakah pembuktian waktu terjadinya perbuatan merupakan unsur penting yang tidak boleh diabaikan? Bisa jelaskan, Ali? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tempus delicti itu penting sekali. Tempus delicti itu sangat penting, harus ada di dalam
kapan itu harus jelas sekali. Kapan itu terjadi tindak pidana, di mana, lalu siapa melakukan apa, itu semua harus jelas dalam dakwaan. Tidak boleh kabur. Baik, lanjut. Apakah dalam doktrin hukum pidana dikenal teori bahwa setiap pejabat yang memiliki kewenangan aktif memiliki tanggung jawab untuk menghentikan atau memperbaiki keadaan yang merugikan negara? Bisa jelaskan, Ali? Ya, itu sudah saya jelaskan. Jadi pejabat baru yang seperti saya bilang tadi, ketika tahu adanya kerugian negara, itu dia harus memperbaiki, tidak boleh diam. Dan ketika dia tahu tapi dia tidak melakukan apa-apa, berarti dia sudah melakukan tindak pidana pembiaran atau omission. Itu termasuk tindak pidana. Dia harus ada yang dia lakukan, yaitu dia harus memperbaiki apapun, bagaimana cara untuk menyelesaikan atau menanggulangi kerugian negara yang dikatakan. Baik, lanjut. Jika pejabat pengganti memiliki kewenangan penuh tetapi tidak melakukan koreksi, apakah itu merupakan perbuatan atau kelalaian yang berdiri sendiri secara pidana? Bisa jelaskan nanti. Jadi ulangan saya mengatakan tadi, berarti itu dia sudah menggunakan pembiaran ya. Dia sudah tahu ada seperti itu, lalu dia tidak melakukan koreksi. Dia sudah tahu ada tindak pidana, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Itu kan sudah termasuk tindak pidana pembiaran atau omission. Baik, lanjut. Apakah pembiaran oleh pejabat yang sedang menjabat dapat memutus atau setidaknya melemahkan hubungan sebab akibat kausalitas ya dengan pejabat sebelumnya? Bisa jelaskan Bali? Ya, itu ada sebab akibat atau teori kausalitas tadi itu yang sudah sebab akibat. Jadi ketika ada pejabat baru yang membiarkan, berarti dia sudah melakukan suatu tindak pidana baru berdiri sendiri. Dia sudah melakukan suatu tindak pidana pembiaran. Baik, lanjut pertanyaan. Apakah konsep causa prima dapat digunakan untuk membebankan seluruh akibat sampai batas waktu tak terbatas kepada pejabat pertama? Bisa jelaskan? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Jelas-jelas tidak bisa. Jadi itu harus dilihat seperti yang saya bilang. Balik lagi tadi ya ke Tempus tadi, sampai mana Tempus Delicti itu pada dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian pejabat tersebut masih menjabat atau tidak. Jadi tidak bisa dia bertanggung jawab sampai selesai, tidak bisa. Baik, lanjut. Sekarang kita menjaga audit BPKP ya. Ini seumpama ya, fakta di persidangan audit dari BPKP Provinsi Bali bahwa metode audit menggunakan kausalitas dan bahan keterangan dari penyidik, bahkan berita acara pun dari penyidik. Pertanyaan saya, apakah secara hukum audit BPKP yang bersumber sepenuhnya dari berita acara pemeriksaan penyidik dapat dikatakan sebagai audit yang independen? Bisa jelaskan? Ya, jadi seorang auditor itu harus independen ya. Jadi harus ada dia harus benar-benar melakukan audit itu ke lapangan. Benar-benar dia ternyata melakukan audit, tidak bisa hanya berdasarkan hasil dari BAP dari penyidik, itu tidak bisa. Jadi harus seorang auditor itu benar-benar melakukan audit dengan secara nyata dan jelas. Bukan hanya melalui hasil dari BAP penyidik saja. Baik, kemudian pertanyaan, apakah metode audit ini dari BPKP yang hanya berbasis data dari penyidik atau ahli dari
Unut, ini fakta persidangan, Profesor Yohanes tanpa verifikasi lapangan dapat mempengaruhi validasi kesimpulan kerugian negara? Bisa. Bisa. Jadi memang seorang auditor atau auditornya melakukan audit itu harus benar-benar melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Tidak bisa hanya melalui hasil dari saksi ahli tadi, mungkin dari BPK atau dari siapapun. Itu dia harus melakukan audit secara independen, dia harus melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Dia harus melihat langsung apakah benar ada aliran dana yang menyebabkan kerugian negara, apakah memang ada kerugian negara itu disebabkan oleh seorang pejabat yang kemudian ada aliran dana masuk ke pejabat. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dalam perkara tipikor penentuan siapa yang bertanggung jawab adalah kewenangan auditor atau merupakan domain pembuktian hakim? Bisa jelaskan? Iya, kalau untuk melihat salah satu tidaknya jelas itu domain dari pembuktian hakim. Karena seorang audit itu kan hanya mengaudit, ya. Dia mengetahui, dia mencari tahu, memverifikasi apakah benar ada yang tidak beres di suatu perusahaan, apakah memang benar ada kerugian negara, apakah memang benar ada aliran dana, kan hanya sebatas itu. Lalu yang dapat mengatakan itu salah tetap domain dari hakim, pembuktian hakim. Baik. Ini perkara masa jabatan. Jadi dirut saat pengadaan beras yang dianggap menyimpang. Jadi pertama yaitu dirut yaitu Putusugi Darmawan itu menjabat dari tahun 2017. Dan ini perkara ini yang diduga yaitu yang merugikan uang negara, dakwaan seperti itu. September 2020 sampai dengan Januari 2021. Kemudian yang kedua ini digantilah namanya Iwayan Arya PLT. Ini PLT dari Februari sampai April 2021. Kemudian yang ketiga yaitu dari April ini sampai Agustus 2001 dan jabat sampai sekarang ini masih itu. Jadi namanya Kompak Gede Pasek Weda. Nah, ini pertanyaan saya. Jika dalam periode kerugian terdapat pejabat lain yang menjabat hingga akhir periode tersebut namun tidak dimintai pertanggungjawaban, apakah hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum? Bisa jelaskan? Iya, jelas itu ada ketidakadilan ya. Karena ada satu pejabat yang tanda kutip mungkin ikut terlibat ya. Jadi kan perlu juga harus diperiksa apakah ikut terlibat atau tidak. Jadi kan bertanya kenapa yang satu ini tidak, padahal yang menjabat sampai di tempus delicti itu. Jadi tetap seharusnya pejabat yang masih menjabat di tempus delicti itu memang harus dimintai pertanggungjawaban, diperiksa juga. Berarti pada intinya itu pejabat yang sampai sekarang harus diperiksa juga. Ya kan kita memang asas praduga bersalah ya. Kita kan juga tidak tahu siapa sih yang melakukannya. Semua memang harus diperiksa. Jadi tidak boleh hanya ABC aja yang diperiksa, D tidak. Itu kenapa yang D tidak? Kan harus juga diperiksa. Semua harus diperiksa. Jadi equality di pemilunya harus ada. Jadi persamaan dari hukumnya harus adil. Jadi kalau ada satu yang tidak diberikan pertanggungjawaban, kemudian tidak diperiksa, berarti kan tidak adil. Jadi tidak memenuhi prinsip keadilan. Semua harusnya yang dirasa berpotensi melakukan kesewenangan itu harus diperiksa. Baik, lanjut pertanyaan ini
masalah kerugian negara. Kerugian negara ini jumlahnya sekitar 800, yang didakwakan 865 ya. Ya, 1,8. 1,8. Oh, 1,8. Maaf. Kemudian dengan perkumpulan penyongsong itu petani ya, itu ada 29. Itu sudah mengembaliin atas perintah dari penyidik itu dari penyidik. Nah, berjumlah 1,4 M gitu. Jadi kemudian di situ ketua Perpadi punya inisiatif untuk menyerahkan yaitu sertifikat koperasi, koperasi Perpadi. Jadi itu koperasi diberikan itu untuk menutup kerugian itu sesuai dengan permintaannya penyidik itu. Pertanyaan saya ini, dalam hal kerugian negara atau undang-undang di Tipikor itu, dengan adanya sudah dibayar misalnya lunas atau seperti itu, apakah bisa menghapuskan pidananya? Oke, baik. Jadi pertama kita lihat berarti ada itikat baiknya beberapa untuk mengembalikan keuangan kerugian negara. Itu sangat terapresiasi bahwa sudah mengembalikan. Tapi kalau dalam hukum pidana itu tidak bisa dihapus pidananya, tapi setidaknya dapat menjadi bahan pertimbangan buat majelis hakim bahwa sudah ada niat baik dari terdakwa sudah mengembalikan. Jadi mungkin dapat meringankan ini ya, tidak bisa menghapus, tapi dapat meringankan bahwa ada loh niat baik untuk mengembalikan. Tapi kembali juga kita kan tetap masih dalam asas praduga tak bersalah tadi ya, tetap harus dibuktikan apakah mens rea, apakah terdakwa di sini memang benar-benar ada niat nggak sih untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi ini, berniat nggak dari awal untuk menyalahgunakan kewenangan, membuat adanya kerugian negara, ada nggak niat atau mens rea, itu harus dibuktikan Bapak. Baik, yang terakhir ya. Jadi saya akan menceritakan permasalahan perkara ini kan dari pendapatnya jangan, kalau saudara cerita ilustrasi yang lain boleh, kalau perkara ini ya baik. Di dalam perkara ini itu antara Dharma Santika dengan Perpadi. Nah, ini kan kerjasama untuk mengirim barang. Nah, kemudian Perpadi ini itu bukan ASN dan tidak ada penyertaan modal dari negara. Nah, ini kan misalnya bisnis vendor lah gitu. Vendor. Apakah tidak sama seperti saya pernah mendampingi ini KONI, yaitu KONI sama seperti itu. Ada vendor dari Bandung gitu. Ada menguntungkan di KONI Gianyar itu menguntungkan gitu. Dan ini pun juga sama, tidak ada dari Perpadi ini, tidak ada penyertaan dari ini modal negara. Dari Perpadi itu betulkan hargalah 10.600, kemudian di Dharmasati bisa 12.600, itu ada keuntungan di situ ya. Di situ kan tidak ada yang rugi lah di situ. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah seperti vendor ini apa bagiannya negara atau bagaimana? Kok bisa dijerat dengan pasal Tipikor? Berarti ini tidak ada dana dari negara? Tidak ada, Perpadinya tidak ada. Ya, kalau di ASN ada gitu. Perumda. agak susah menjelaskan. Ceritanya agak
Jadi Mungkin yang mulia bisa membagi. Jadi A dan B. A ini ada dana negara, ya B-nya ini pihak swasta, pihak lain. Ini melakukan jual beli barang, terima, satunya membayar, satunya mengirimkan. Namun ada selisih harga yang dianggap keuntungan begitu. Iya, keuntungan. Yang dianggap keuntungan. Kalau dia mendapat keuntungan itu apakah merugikan negara atau tidak begitu? Iya. Iya. Betul nggak? Betul, betul. Betul nggak gitu? Maksudnya ini menguntungkan untuk siapa? Dia Menguntungkan untuk organisasi. Iya. iya untuk organisasi itu dan Mas Santi anggaplah koperasi lah gitu. A sama B jangan sebut, Ya. jangan sebut merek. Berarti untuk menguntungkan suatu organisasi. Tapi kalau memang tidak ada dirasa uang negara yang dirugikan, berarti tidak, gitu kan? Karena kan hanya menguntungkan suatu organisasi atau perusahaan. Kan tidak ada yang dirugikan, yang mulia. Kalau saya rasa tidak ada yang dirugikan, karena tidak uang keuangan negara itu tidak dirugikan, dia hanya menguntungkan untuk organisasi atau suatu perusahaan. Jadi tidak ada sih untuk kerugian negara. Ya, kerugian negara itu tidak ada kalau saya lihat ya seperti itu. Jadi kan hanya ini menguntungkan perusahaan. Seperti itu kan ya? Ini menguntungkan perusahaan. Kemudian coba dilihat apa tidak ada aliran dana masuk ke pejabat. Itu pertama dilihat. Tidak ada. Tidak ada aliran dana masuk ke pejabat, tidak ada menguntungkan memperkaya diri sendiri, tidak ada memperkaya orang lain, tidak ada.